Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Kita hari ini akan masuk ke pertemuan yang akan langsung lanjut dua kasus, gitu ya. Bagaimana sih asuhan gizi pada cardiovascular disease dan bagaimana asuhan gizi pada kasus hipertensi. Ini saya membagikan contoh bagaimana jantung mengalami atrial fibrilasi, kemudian jantung tersebut henti jantung sehingga yang punya meninggal, gitu ya. Ini nanti akan menjadi kasus di kalian yang harus kalian tangani. Seperti apa atrial fibrilasi seperti itu. Silakan bisa dilihat. Ya, kalian bisa lihat bahwa denyut jantungnya mulai tidak normal, kemudian kalian bisa melihat begitu besar ada pembengkakan, dan karena eh, kerusakan otot, sinyal dan yang lain, jantungnya berhenti berdetak, cardiac arrest, henti jantung. Ya, yang mengalami itu otomatis meninggal. Oke, bisa melihat ya seperti itu ya, atrial fibrilasi. Oke. Ya, penyakit jantung koroner apa itu? Penyakit jantung atau cardiovascular disease, penyakit jantung dan pembuluh. Karena jantung dan pembuluh, maka itu sebenarnya adalah sekelompok penyakit, ada klaster penyakit tersebut. Berbeda dengan hipertensi. Diabetes. Tapi kalau bicara cardiovascular disease, teman-teman mencari literatur tentang cardiovascular disease, penyakit jantung dan pembuluh, ada begitu banyak yang tergolong di dalamnya. Memang paling banyak PJK, jantung koroner. Artinya ada masalah pada arteri koronaria. Arteri koronaria adalah arteri yang memberikan oksigen ke arah miokardial. Kardial itu jantung, mio itu otot. Maka memberikan oksigen kepada otot jantung. Artinya untuk jantung itu sendiri. Kalau ada sumbatan pada pembuluh darah koronaria, maka apakah miokardialnya mendapatkan oksigen dengan cukup? Ketika tidak mendapatkan oksigen dengan cukup, muncullah miokardial infark, kematian miokard. Ya, ada penyakit jantung koroner, ada aterosklerosis. Kita nanti akan uh, ingat kembali, karena dengan teman-teman memahami patofisiologinya dan patogenesisnya, kalian tahu harus memberikan diet seperti apa. Oke, fokus on me, please. Sampai nanti ada masalah terkait dengan gagal jantung. Kalau ini namanya gagal jantung kongestif, ya, kongestif heart failure. Kalau sekarang cukup disebut gagal jantung atau heart failure. Dulu ada kongestif heart failure, tapi definisinya menjadi heart failure aja, nggak pakai kongestif. PCK sama infak itu menjadi kasus paling sering di dunia. Kematian utama setelah stroke sama kanker. Ya, jadi tiga besar didominasi oleh penyakit yang melibatkan jantung, otak, sama keganasan. Nah, kalau kita pahami bahwa ini adalah pembeda antara angina sama infak miokard. Kalian bisa lihat bahwa ketika kondisinya infak, MI, IM, infak miokard, miokard infak sama aja. Ini ketika tidak ada oksigen sama sekali, artinya kalian bisa lihat dari slide. Artinya di sini terjadi blockage penuh, terjadi sumbatan penuh, belas tidak ada oksigen. Padahal jantung bergerak tidak berhenti hanya sekitar 11 detik. Istirahatnya itu masih 11 detik. Orang kok berhenti dulu deh, nanti gerak lagi ya. Kalau berhenti ya dapat oksigen, maka dia gerak terus dengan ritme yang tentunya ketika kalian memiliki perilaku hidup yang kurang baik, ritmenya sangat cepat. Bisa sangat tiba-tiba. Oke, bisa dibayangkan ya. Itu namanya aritmia, disritmia. Ritmenya tidak begitu cepat.
Ketika ritmenya tidak begitu teratur, kenapa? Tensinya tinggi, lemaknya banyak, sumbatannya banyak, suka jatuh harus pompa set, set, set. Karena pembuluh darahnya banyak blokade oleh lipid. Kalau pembuluh darahnya tanpa blokade, jantungnya tidak perlu bekerja keras. Tapi kalau mampet, ketika sedotan kalian menyedot boba nggak jalan, bukannya kalian akan menyedot lebih kuat lagi. Seperti itu, jantung harus memompa lebih kuat lagi. Bisa dianalogikan ya, bisa dibayangkan. Nah kalau miokard itu full, dia ada blockage. Bahkan dia bisa muncul tanpa penyebab apapun. Artinya mungkin bangun tidur, bahkan mungkin sedang tidur. Seringnya misalnya di kamar mandi. Sering ya dengar ya, bangun tidur pagi kan jarang jatuh di kamar mandi. Kasus jatuh di kamar mandi sore hari. Ya, serangan jantung seperti itu, dia jadinya di pagi hari. Itu mau berhenti, mau diberikan obat nitrogliserin ataupun dengan istirahat, sudah duduk dulu, tidak iso karena sudah blokade sepenuhnya. Ya, dan di sini ada biomarker yang khas, enzim namanya troponin. Catat baik-baik. Enzim namanya troponin. Sehingga ketika kalian mendapatkan pasien jantung, lihat enzim troponin positif berapa. Ya, itu menjadi tanda, troponin menjadi biomarker bahwa terjadi blockage. Ketika terjadi blockage, maka miokard akan mengeluarkan pesan, tolong saya ada sumbatan. Pesan itu berupa troponin. Nanti ya, kalau tidak ada sumbatan, apakah ada troponin? Tidak. Jadi ketika enzim troponin diperiksa, kok ternyata ini, berarti ada sumbatan. Oke? Notice ya. Terus kemudian bagaimana terapinya untuk miokardial? Ya, miokardial ya mulai dari kateterisasi jantung, bahkan mungkin bypass jantung, pemasangan stent, pembuluh darahnya dilebarkan dengan balon stent. Sehingga di sini blockage-nya bisa lebih terbuka. Nah, ya, pembuluh darah seperti ini blockage, terus kemudian diberikan stent. Stentnya juga. Maka pembuluh darahnya jadi lebih lebar. Jadi ada saluran bisa disalurkan lagi darah. Bisa dibayangkan ya? Apa itu angina? Angina pectoris. Tidak nyaman di dalam dada. Ketika orang-orang dengan riwayat sakit jantung. Tidak nyaman ketika nafas berat, nyeri sampai ke belakang, sampai kadang ke kepala, tangan, lengan. Kadang muncul kayak sakit GERD, perih lambung dan yang lain. Oh, ada tetangga saya meninggal karena sakit lambung. Apakah karena sakit lambung? Bisa jadi itu cuma sensasi, rasanya panas di lambung seperti GERD tapi serangan jantung. Oke, karena sensasinya mirip katanya. Belum pernah. Tapi katanya sensasinya mirip sakitnya sampai ke lambung. Nah, kondisi angina pectoris, angina itu ketika ada sumbatan tetapi masih bisa disalurkan dengan baik. Oke. Nah, di situ masih ada oksigen ya, tapi tidak begitu banyak. Sehingga ketika orang dengan angina istirahat sebentar, rasa tidak nyamannya mulai teratasi. Oke? Nah, itulah angina. Dan itu dengan obat-obatan bisa membantu karena pembuluh darah jadi lebih lancar lagi. Ini adalah atherogenesis. Genesis itu artinya pembentukan. Fokus sama saya, lihat dan catat. Ya, tidak ada yang cuma ngalamin di belakang. Oke. Dan otak kita untuk catat. Kecuali kalian mau mengandalkan rekaman. Yang harus. Oke. Atherogenesis, genesis pembentukan athero itu adalah plak seperti ini. Kalian bisa lihat ini adalah lumen pembuluh darah. Ketika orang yang normal, lumen pembuluh darahnya ya
bisa dilewati oksigen, karbon dioksida, kalsium, zat gizi, dan apapun itu, gula, lemak, apapun itu. Tapi kalian bisa lihat di sini, semakin bertambahnya waktu, seseorang mungkin punya perilaku yang kurang begitu menyehatkan, sehingga mulai muncul fatty streak, mulai muncul lemak. Prosesnya bagaimana? Membawakan antigen kardiovaskular, saya terburu. Oke, saya jelaskan ya. Tapi cukup sekali, karena saya lihat slide-nya sepertinya belum detail soal pato kemarin, soal kardiovaskular. Saya jelaskan soal salah satu hipotesis dari munculnya aterosklerosis. Salah satu, karena banyak sekali hipotesa. Oke, awalnya seperti ini. Seseorang memiliki perilaku makan yang kurang baik, sehingga kolesterol LDL tinggi. Oke, kolesterol LDL di dalam darah banyak sekali. Di pembuluh darah banyak sekali kolesterol LDL, melayang-layang. Kemudian, karena perilaku yang tidak baik, ada lesi, luka, ada ruptur jaringan atau sel epitel. Sel epitel dari mana? Dari sini. Dari tunika intima. Lapisan yang ketemu darah langsung. Oke? Tunika intima itu dilapisi oleh sel-sel epitel. Sel epitel itu satu sel jejer, satu sel jejer gitu ya. Jadi bukan langsung tanpa pori sama sekali, tidak. Satu sel jejer satu sel. Itu sel-sel epitel di seluruh tubuh kita, sel epitel jejer. Tapi karena banyak hal, ada penuaan, ada karsinogenik, apapun itu, sel epitelnya ruptur. Satu sel ruptur. So, pembuluh darahnya tidak sepenuhnya tertutupi, kan? Karena ada satu sel yang ruptur, kan? Nah, kolesterol LDL masuklah itu dari tunika intima ke tunika media. Ya. Dari lapisan sini masuk ke, atau dari lapisan sini, dari darah sini, dia masuk ke tunika media di sini. Dia masuk LDL, transimosis, masuk. Loh, kok bisa? Ya karena tadi ada sel yang runtuh. Nangkep ya? Ada kebocoran. Jadi dia masuk. Ketika LDL kolesterol ada di dalam tunika media, di dalam pembuluh darah, ya, di dalam pembuluh darahnya, di sini di bagian dalamnya, maka itu dianggap sebagai zat asing oleh tubuh, ya kan? Karena tidak seharusnya ada di dalam tunika media. Maka oleh makrofag dimakan itu LDL kolesterolnya oleh makrofag. Namanya aktivitasnya namanya fagositosis. Nah, dianggap zat asing. Apakah kolesterolnya mati dengan fagositosis? Tidak, dia bukan makhluk hidup, dia bukan virus, dia bukan parasit, dia bukan bakteri, maka tidak mati. Tapi kan fagositosis buta, kayak pigmen, makan. Terus habis itu dikeluarkan toh, nah, LDL-nya, kolesterol LDL-nya berubah menjadi kolesterol LDL teroksidasi. Satu kolesterol dimakan, satu kolesterol dimakan, satu kolesterol dimakan. Oke, tangkap ya. LDL yang teroksidasi akan numpuk jadi satu menjadi sel busa atau foam cell. Foam cell ini numpuk di dalam tunika media. Jadi teman-teman, kalau kalian perhatikan dengan baik, yang namanya plak itu tidak di permukaan tunika intima, dia di dalamnya. Paham? Jadi dia mengembang dan ngumpul itu di dalamnya. Dia ngumpul di dalam plak. Jadi bukan kayak ini nempel, bukan. Tapi dia di dalamnya sini. Nambah satu, nambah satu, nambah satu, nambah satu. Itulah menjadi plak lipid core. Artinya ada plak, tapi dalamnya adalah kolesterol teroksidasi tadi. Nangkap sampai sini? Nah, permukaan yang
membengkak dalam tanda kutip gitu ya, karena dari dalam ada jendol ke atas atau jendol ke bawah gitu tuh, dari dalam. Di dalam pembuluh darah kita itu kan ada kalsium yang diedarkan tubuh. Kalsium tadi membuat kalsifikasi. Artinya apa? Mengeraskan plak yang jendol ini. Bisakah dengan pembuluh, dengan tekanan darah kencang dia hancur? Tidak. Karena ada kolesterol, sorry, karena ada kalsiumnya tadi. Ada kalsifikasi. Ditambah lesinya tadi, itu kan dianggap sebagai luka. Maka tubuh ada yang namanya platelet, keping darah, trombosit, menutuplah itu lukanya. Kan harus ditutup. Ada benang-benang fibrin, toh. Kalau kalian luka kan terus ditutup. Benang-benang fibrin, kemudian ada platelet atau keping darah atau trombosit. Maka lukanya nutup, toh. Lukanya nutup, ada plak, ada kalsium, jadinya keras. Sehingga tidak mudah ruptur. Ruptur itu jebol. Tidak mudah. Kenapa? Karena itu keras. Oke? Bisakah ini terjadi pada satu situs saja? Di satu tempat saja? Tidak. Bisa di mana-mana itu atherogenesis seperti itu. Salah satu caranya untuk menangani seperti ini, itu kan lama-lama dia akan blockage, akan ngeblok, akan rumput sepenuhnya. Maka satu-satunya caranya, salah satu cara yang dipasang balok, ini diberikan tusukan. Terus tusukannya mengembang. Jadi pembuluh darahnya akan mengembang. Nangkap ya? Tapi apakah plaknya masih ada? Masih. Nggak diangkat. Jadi masih ada. Pasang bypass satu lokasi. Bisa pasang lebih dari satu lokasi? Bisa. Kalau nanti kalian ketemu pasien, tanyakan riwayat terapi apa buat jantung. Biasanya, oh saya sudah pasang ring 3 kali. Nah, gitu. Ada gitu. Jadi sudah di 3 tempat. Bisa muncul yang keempat? Bisa. Kalau yang tidak ada perubahan, apa yang bikin berubah? Yang kolesterol LDL-nya dijaga. Nah, kok? Karena yang bikin teroksidasi tadi adalah kolesterol LDL. Tensinya juga jangan sampai tinggi. Kalau tensinya sampai tinggi, maka pembuluh darahnya juga meningkat. Tanpa tensinya tinggi, ketika terblok itu kan juga tensinya akan tinggi. Mampet sih. Ya, itulah kenapa orang yang sakit jantung, ada gangguan penyumbatan seperti itu, orangnya gampang sakit. Makanya kalau istirahat, santai aja dulu. Karena semakin gede aktivitas yang kalian harus lakukan, semakin besar kebutuhan oksigen. Ya kan? Nah, jantung kan harus kerja lebih kencang. Tapi kan nggak dapat oksigen karena pembuluh darahnya terblokir. Maka yang terjadi adalah ini, sel jaringan salah satu tempat itu akan mengalami kematian sel atau nekrosis. Infark miokard. Mio itu otot, kard itu kardium, otot jantungnya mati. Bisa gerak lagi? Tidak. Maka di sini mulai ada warna hitam di gambaran seperti itu. Ketika otot jantung mati, otomatis tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa berdenyut dengan proper. Oke, semakin banyak makanan yang dikonsumsi, apakah semakin baik? Semakin banyak makanan yang dikonsumsi oleh seseorang, jantung harus menyediakan oksigen lebih banyak. Karena untuk pembakaran makanan tadi, metabolismenya butuh oksigen. Ya kan? C6H12O6 kan plus O2. Betul? Maka semakin banyak C6H12 kan O2-nya kan harus semakin banyak. So, untuk diet orang penyakit jantung, makannya dikit atau banyak? Dikit. Apalagi habis serangan jantung, bahkan dipuasakan dulu. Jangan ngasih makan pasca serangan jantung, karena jantungnya masih belum kuat. Nangkep? Nah, bertahap dulu pemberian makannya. So, diet jantung 1, DJ2, DJ3, DJ4,
in case di rumah sakit kalian praktek besok masih menerapkan istilah DJ bertahap, DJ 1 sangat-sangat sederhana, DJ 2, 3, 4 itu akan lebih baik, Pak. Paham? Karena semakin banyak, semakin keras, semakin tinggi kalori yang diberikan, jantung harus bekerja lebih kuat karena oksigen yang harus diantarkan lebih banyak. Padahal habis serangan jantung, padahal sesak nafas. Makanya kalau orang sesak nafas, karbohidratnya jangan banyak-banyak. Oke? Ya, itu saya jelaskan tadi soal aterogenesis. Semoga teman-teman hafal, paham. Itu baru satu hipotesis. Ya, yang paling sering diamini namanya hipotesis saya lupa namanya. Lesi apa gitu. Munculnya aterogenesis karena pertama adalah lesinya epitel, ya, rusaknya sel epitel. Kok bisa? Ini adalah beberapa faktor risiko. Jadi ketika teman-teman menangani kasus jantung, coba gali tentang ini. Apakah Bapak merokok? Apakah Bapak bagaimana konsumsi lemak? Apakah Bapak di keluarga ada yang memiliki riwayat sakit jantung? Karena hiperkolesterolemia familial, artinya memiliki potensi untuk kolesterolnya tinggi, itu di keluarga bisa diturunkan karena genetik ataupun pola makan di keluarga. Ya. Terus kemudian paling banyak nih yang modified, ya, yang bisa dimodifikasi. Konsumsi tobacco, aktivitas fisik yang inaktif. Ketika inaktif, poor diet, stres, kolesterol LDL-nya meningkat. Stres itu ternyata menyebabkan sakit jantung. Ada yang gampang stres itu. Silakan temukan copingnya sendiri-sendiri ya. Coping mekanismenya kalian ketika how to deal with stress bagaimana. Stres membuatmu tumbuh. Tanpa stres kamu nothing. Kamu butuh stres. Hanya saja seberapa kadarnya, how to cope with it, ya, bagaimana mengatasinya, bagaimana berdamai dengan itu. Nah, itu yang menjadi PR Mas. Ya. Itu stres penting. Ini kalau kebanyakan stres kamu malah serangan jantung. Tapi ini stresnya bukan cuma stres secara psikis ya, stres secara fisik juga. Maksudnya apa? Ada yang namanya istilah stres oksidatif ya. Ketika pembentukan radikal bebas tidak sebanding dengan intake dari antioksidan, nanti muncul stres oksidatif. Kamu makannya sembarangan itu bisa menghasilkan ROS, reaktif oksigen spesies ya. Itu stres oksidatif. Yang kudu terus sebatang kira, kamu masih ada juga. Kamu hidup di pinggir jalan, kena polutan terus-menerus. Kamu suka bakar sampah di dalam kos. Anak saya jadi gak kemana-mana. Di rumah aja. Yang mau ngerokok di dalam toilet, kan kamar mandinya ketutup. Hirup sendiri sampai habis itu. Oksidatifnya banyak. Tapi tidak diimbangi dengan konsumsi antioksidan. Muncullah namanya stres oksidatif. Itu materi semester 2 sama saya itu. Terus kemudian insufficient sleep. Siapa yang kurang tidur? Main. Kritik. Nah, tidurlah dengan cukupnya. Tapi ojo kaget tidur. Kalian masih muda. Ya, kaget tidur ini besok aja kalau sudah lansia. Tapi selama kalian masih muda, aktiflah. Harus 8 jam. Tergantung sih ya. Saya pribadi nggak sampai 8 jam. 4 paling. Saya pribadi 4. 4 sampai. Oh, di atas itu sudah tidak produktif malah. Ya. Tidur jam 11, jam 12, bangun nanti jam setengah 5, jam 4. Setiap hari. Oh, Pak, saya setengah 8, Pak. Kan kuliahnya jam 8, misalnya kayak gitu.
Ya, silakan. Itu nanti semakin banyak tidur kan berarti aktivitas fisiknya juga semakin kurang, ya. Dan berbagai macam penyebab yang lain. Ya, ini di sini coronary event ini bisa dicegah kalau kalian bisa gaya hidup yang sehat. Makanan yang earth friendly, earth friendly, kemudian juga kelola berat badan dan tidak merokok. Kalaupun sudah sakit, konsumsi obatnya teratur atau enggak. Itu perlu ditanyakan ketika orang-orang sudah mengalami cardiovascular event. Di sini, teman-teman, penyakit jantung itu ada juga yang dialami oleh anak. Walaupun nanti ketika kalian stase anak belum tentu akan mendapatkan. Tapi kalau waktu saya di Sarjito, rutin itu mendapatkan pasien sakit jantung karena genetik. Jantungnya di luar, 4 ruang jantung tidak seperti yang seharusnya. Ya. Jadi ada 4, saya lupa, kelainan jantung, congenital heart disease apa ya? 4 kelainan jantung, tetralogy of Fallot, terus sama 3 lagi yang lain. Saya maaf saya lupa. Tapi ada 4, setidaknya ada. Nah itu banyak hal yang harus dikelola ketika sudah banyak kasus-kasus penyakit jantung, terutama kardiovaskuler juga di usia di atas 2 tahun, gitu ya. Menjaga tekanan darah, menjaga berat badan tetap baik, itu menjadi prioritas kalau kasusnya anak. Kalau di Panti Rapih, saya belum pernah dapat kasus anak yang jantung, kelainan jantung, karena biasanya akan dibawa dirujuk ke Sarjito. Kalau di Sarjito rutin, ya dapat kasus yang anak. Jadi wajahnya tuh sampai biru, kulitnya biru, kukunya biru, karena dia mengalami kok bisa biru? Karena ya sampai ujung perifer tubuhnya itu oksigen nggak nyampe, bisa aktivitas ibunya waktu itu katanya dia orang Kalimantan dibawa ke Jogja untuk operasi, tidak ada cara lain selain operasi, jalan sedikit pingsan, sejak usia 3 bulan. Jadi ketika sejak usia 3 bulan nangis kenceng pingsan. Kan nangis kan butuh butuh gerak banyak ya, saya butuh energi lebih banyak, baru punya kemampuan dan kesempatan untuk dibawa ke Jogja di usia 12 tahun. Jadi ketika saya tangani usianya 12 tahun, perempuan. Tapi puji Tuhan, operasi lancar, jantung normal, diajak ngomong sudah baik. Ya, tapi selama ini, aduh, jalan sedikit kalau dibawa ke pasar, pingsan. Jalan sedikit, pingsan. Karena jantungnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Ada namanya tetralogy of Fallot. Itu kelainan kongenital yang memang harus operasi. Ya, kasusnya banyak. Kemudian adult cases, ini yang paling sering akan kalian dapatkan. Besok kalau di Panti Rapih pasti dapat, pasti ketika masuk ke bangsal intermediate, karena itu bangsal isinya orang habis serangan jantung semua, ya, ICU. Di sini ada profil kolesterol yang direkomendasikan, teman-teman silakan take notes, ya, di bawah 200 untuk kolesterol total. LDL biasanya bisa sampai 100 ke bawah, ya, lebih rendah lebih bagus. LDL kolesterol, HDL-nya bisa di atas 40, TG-nya bisa di bawah 150. Itu menjadi goal. So, menjadi yang namanya target. Kalau kalian nanti menentukan pembanding, standar pembandingnya, ya, LDL bisa 130 atau di bawah 100 jika faktor risikonya lebih dari 2. Tadi faktor risiko di depan, dia merokok dan dia punya riwayat jantung sebelumnya misalkan, maka LDL-nya harus di bawah. Ya, sebagai komparatif standarnya. Nanti ketika mendapatkan kasus. Dietnya bagaimana kalau untuk PJK? Sebenarnya kasus kardiovaskular banyak banget, tetapi kita fokus di PJK karena paling banyak PJK.
lemak dikurangi, tapi bukan berarti tanpa lemak ya. Karena yang digunakan tubuh untuk mengambil LDL terlalu banyak adalah yang mengambil LDL terlalu, pembuluh darahmu banyak LDL nih. Semakin banyak LDL, potensi untuk pembentukan aterogenesis atau plak makin gede kan? Kan mau nggak mau LDL-nya harus dikurangi. Dengan apa? Dengan HDL. So HDL-nya yang harus ditingkatkan. HDL itu apa? Protein. HDL itu adalah HDL adalah HDL termasuk dalam kategori protein. Kolesterol. Kolesterol itu adalah lipid. Cuma komponen di dalamnya lipoprotein tadi. Lipoprotein bilayer, ada 2 layer. Kemampuannya mengikat LDL tadi. Maka kalian jelas di bawah slide yang sebelumnya ini. HDL-nya perlu tinggi. Karena peningkatan LDL terus diimbangi dengan peningkatan HDL. Cuman ada kondisi namanya dislipidemia. Dis itu salah. Semua profil kolesterol naik, HDL-nya. Siapa yang menangani LDL paling banyak? Nggak iso. Karena HDL-nya anjlok. Oke? Nah, targetnya bagaimana? Ya, maaf, saya kembali lagi. Maka bagaimana? Ya, HDL-nya ditingkatin. Tapi peningkatan HDL itu susah. Maka yang harus dilakukan adalah menurunkan LDL. Bagaimana cara menurunkan LDL? Konsumsi lemak. Jadi lemak boleh atau nggak boleh? Boleh. Seorang yang serangan jantung, orang yang sakit jantung bukan berarti bebas lemak. Ya, tapi pilihan lemaknya harus diperhatikan. Contohnya adalah sumber PUFA, polyunsaturated fatty acid. Ya, PUFA. Kemudian serat sterol, sterol. Sterol kan juga asam lemak. Komponen dari lemak, cuma dari plant, dari tanaman. Biasanya fitosterol, ya, dari tanaman. Berat badan diperhatikan, terus kemudian isoflavon, protein dari kedelai, itu dianggap bisa menurunkan LDL. Ada hal-hal yang meningkatkan LDL, yaitu adalah konsumsi trans fat sama konsumsi SPA, saturated atau lemak jenuh. Kemarin ketika saya di posyandu lansia, saya menyampaikan hal yang bikin kaget. Trans fat ada di mana? Lemak trans ada di mana? Paling banyak di kehidupan kita sehari-hari atau di dapur. Trans fat, trans fat, lemak trans ada di minyak goreng. Apa? Asal mula trans fat adalah trans fat muncul dari, dulu saya ngajarin kimia panas. Ikatan lemak itu ada 2, yang satunya trans, yang satunya itu mana biasanya 2007 saya masih ingat. Saya nggak belajar itu tapi saya masih. Ikatan lemak apa? Cis, cis fat itu yang bagus. Tapi dalam kondisi yang belum dipanas. Tapi ketika dipanaskan, ikatan cis berubah menjadi ikatan trans. Nah, itu yang jadi ada di lemak, yaitu paling banyak ada di lemak jenuh atau tidak jenuh. Justru yang tidak jenuh. Lemak tidak jenuh ada di mana?
Lemak tidak jenuh ada di mana? Lemak jenuh ada di mana? Paling banyak. Kalau yang hewani paling banyak mengandung lemak jenuh. Kalau yang nabati, so kalian bisa notice. Ketika minyak nabati dipanaskan dalam suhu tinggi, sampai berasap melewati masa titik didih dan titik asapnya, ikatan bisnisnya berubah menjadi ikatan bisnis. So ketika kamu tadi bilang minyak trans ada di mana, ada di gorengan, iya, tapi bukan gorengan yang bersumber minyaknya tadi. Minyak trans juga ada di penting margarin. Margarin kan dari nabati itu, kalau hewani namanya penting. Kamu konsumsi margarin diapain? Buat apa? Buat roti, buat nasi goreng, buat goreng telur. Rasanya akan lebih gurih toh. Itulah ikatan lemaknya memunculkan cita rasa yang memang gurih. Semua kaget, termasuk kalian hari ini toh. Berarti kalau kalian beli roti goreng, roti bakar yang dikonsumsi menggunakan minyak sampai hitam, deep frying, atau mentega margarin yang dipanaskan sampai mengepul gitu, sudah jadi trans. Oke, itu meningkatkan LDL. Kelebihan berat badan dan asupan kolesterol dari makanan. Kolesterol di makanan ada di nabati atau hewani? Minyak goreng baru keluar dari wadah, apakah mengandung kolesterol? Minyak goreng, apakah mengandung kolesterol? Hah? Minyak goreng baru keluar dari botolnya, kuantitas mengandung kolesterol? Banyak masih mengandung. Ini tidak sebenarnya yang mana? Nah, kita voting. Nah, yang mengandung, dapat mengandung minyak goreng baru keluar dari bungkus, mengandung kolesterol, angkat tangan berapa pol, salah nggak apa-apa, bukan nggak usah malu. Rasa malu yang membuat kalian tetap bodoh, nggak tahu apa-apa, angkat tangan, pilih pilihanmu, pilih satu atau nomor dua kan gitu kan. Jangan abstain. Abstain itu tandanya kamu nggak ngerti apa-apa. Mending salah nggak apa-apa. Yuk, punya kolesterol, minyak nabati, tidak punya kolesterol. Yang lain abstain. I have no idea. Nanti Pak. Kok mengandung? Kok tidak mengandung kenapa Pak Kim? Iya. Kenapa Pak? So, bahayakah minyak goreng? Tidak. Nanti ada konflik kepentingan. Ya, saya bagian dari Uni Eropa, sayangnya kami menolak minyak goreng Indonesia ya karena sawit. Tapi sebenarnya kami juga memproduksi dari si biji bunga matahari atau gitu ya. Hanya itu politik, itu politik. So kita ngomongin itu ya, minyak goreng kita itu tidak sama pasar ini. Tapi zaitun mereka, sama bir wine mereka juga masuk ke kita, tapi kita jadinya mahal. Nah, di sana murah. Tapi itu politik, bukan bagian kalian untuk berpikir. Tapi kalian bisa tahu, minyak goreng itu aman selama digunakan dengan baik. Karena setiap minyak goreng punya titik didihnya sendiri-sendiri, gitu ya. Kapan dia rusak dan kapan dia masih aman. So, kasih notis sama orang-orang, edukasi. Konsumsi pakai minyak goreng boleh kok selama baik. Ya. Kecuali konsumsi minyak gorengnya lewat gorengan yang jumlahnya banyak. Gorengannya beli. Kan kamu nggak notis ibunya yang konsumen saya mau sakit jantung peduli amat kan saya cuma butuh uangnya. Gitu. Mereka tidak bisa menggaransi konsumsi gorengan saya aman dari penyakit jantung selama 5 tahun. Itu kan nggak ada garansi itu. Ya. Kecuali kalian mau bikin gorengan yang sehat.
pakai air fryer, pakai spin sehingga gorengan minyaknya hilang. Ya kan di Thailand pisang gorengnya itu masuk Michelin bintang 5 karena ternyata pisang goreng biasa, cuma nggak ada minyak. Nah, sudah di spin sampai kering tuh. Minyaknya juga udah dari setelah berapa komponen. Nah, dapat bintang 5 Michelin. Kita bahkan di Semarang dulu minyak goreng cara membuka plastiknya celupin langsung kita bikin kriuk. Apakah pedagangnya peduli? Maaf buat kalian yang jualan gorengan, tidak bermaksud menyindir usaha orang tua. Ya, tapi setelah itu silakan berpikir lebih baik kalau mau konsumsi gorengan ya. Dan itu di Semarang yang ketahuan, yang nggak ketahuan di Jogja, who knows, kita nggak tahu. Ya, oke. Intermezzonya sudah, kita bisa lanjut ke sini. Kalian bisa lihat ini adalah prinsip dietnya. Trigliserid dari karbohidrat yang tinggi itu perlu dikurangi, lemak khususnya lemak jenuh perlu dikurangi, lemak tidak jenuh diperhatikan. Ada beberapa tahap. Kalau dia pasca serangan jantung puasa, tidak boleh makan sama sekali. Biasanya diistirahatkan, gerak saja tidak boleh. Karena semakin gerak, oksigen harus butuh semakin banyak, butuh energi. Maka orang tersebut tidak boleh dijebuk, tidak boleh diajak-ajak ngobrol. Aja. Bangun pun tidak boleh. Harus tidur, benar-benar tidur. Belum boleh separuh tidur gitu loh. Bersandar, duduk bersandar itu belum boleh. Karena meningkatkan aktivitas secara fisik. Jantung jadi bekerja lebih banyak. Jangan banyak ngomong sama orang-orang yang besok aja. Oke? Nanti ya. Pak, tapi kan saya menggali data. Besok. Meninggal itu salah. Kamu ada ya, ketika sudah 6 jam di puasa, asumsinya jantung sudah mulai bekerja dengan lebih baik lagi. Tentu yang bekerja bukan cuma dietitian ataupun nutrisionis. Dokter dan perawat memantau secara rutin. Oke? Maka dari itu konsumsi dietnya dimulai dari yang cair jernih. Cair jernih dengan cair kental kalorinya tinggi mana? Yang cair kental. Cair jernih biasanya cuma kayak kacang hijau. Oh, lu kacang hijaunya kemana? Makan yang pas. Atau dibikin sondel. Kan jarang. Kan kacang hijau toh. Kadang sampai diomong, bayar larang-larang cuma dapat air kacang hijau. Tapi karena orang nggak ngerti kenapa kita memberikan itu. Ya. Nah, setelah membaik, dicek teman-teman. Masih ada nyeri nggak? Masih ada anginan nggak? Masih ada nyeri nggak dada? Bapak kalau misalnya saya selalu menanyakan itu ketika di bangsal jantung. Sesak nggak kalau saya ajak ngomong gini, Pak, maaf kalau saya nggak bisa kelihatan. Enggak mas, nggak apa-apa. Bapak jawab seperlunya aja ya. Tapi kalau mulai sesak, mulai ada nyeri, Bapak ngomong sama saya deh, saya akan stop. Itu ya. Saya tahu kalian yang butuh data, tapi bukan berarti nomor 2-kan kondisi kesehatan pasien. Oke? Ketika sudah tidak ada nyeri dan tidak sesak, konsistensinya naik menjadi lunak atau saring, bubur sumsum. Isinya cuman bubur sumsum, jurung gula, air gula sama telur rebus. Wis kuwi tok. Sampai 6. 3 kali sehari makannya cuma itu. Tidak apa-apa, karena jantung belum bisa banyak makan, menerima banyak konsumsi makanan. Itu kan minimal digas itu. Juru kan cuma tinggal bubur sumsum nggak perlu pakai digigit. Gitu toh. Itu kan juga karbohidrat mudah sekali dicerna. Lemahnya juga minimal banget cuma dari telur. Proteinnya juga cuma dari telur. Sesimpel. Ketika diobservasi tidak ada
sakit dada, bahkan bisa makan sendiri. Biasanya posisi tidurnya sudah mulai boleh duduk. Tapi tetap tidak boleh banyak yang jemput. Keluarga kadang masuk juga cuma say hi aja. Oh, Bapak masih duduk. Halo. Oh, itu benar. Ketika di cardiovascular disease, berkali-kali saya melihat orang tenaga kesehatan berjuang untuk menjaga nyawa agar tidak lepas dari. Pernah ada kartun, ada apa, gambar gitu, semua tenaga kesehatan pakai tali, narik nyawa agar dia masuk lagi ke tubuh pasien. Dengan begitu banyak. Saya berapa kali, hampir setiap hari terlibat dalam menjaga pasien agar tetap hidup karena serangan jantungnya yang banyak menyebabkan kematian adalah jantung karena itu utamanya sama otak itu juga utamanya stroke sama itu yang paling so belajarlah yang baik. Saya nggak tahu, kita nggak tahu keluarga kita seperti apa. Kalau sudah punya risiko kan pasti kapanpun siap, tapi harus bagaimana sih ilmu. So kelas saya nggak boleh hafalan, bapak ibu nggak butuh hafalan, yang mereka butuh bagaimana kamu prevent dari kondisi-kondisi kayak gini. Dan kalau mau menawa ada keluarga kalian yang sakit, kalian bisa kontributif karena ilmu kalian aplikatif betul ya di rumah ataupun di rumah sakit. Dietnya seperti ini, bisa sampai ke padat. Tapi jarang banget orang sakit jantung dapat nasi, jarang. Di rumah sakit loh ya. Kalau di rumah beda lagi. Kalau di rumah sakit jarang. Karena kalau sudah dapat nasi, biasanya sudah boleh pulang. Ya, jadi belum sempat nggak dirawat gitu loh maksud saya. Ya dia bisa aja, boleh aja dapat nasi. Cuman kondisinya memungkinkan untuk dia bisa pulang. Karena sakit jantung tidak rawat 3 hari biasanya, panjang. Prosesnya panjang. Nah, kalau nunggu sampai dapat nasi, ya waktunya terlalu lama. Biayanya makin gede. Pasien yang lebih gawat yang butuh bed itu lebih banyak. Jadi kalau sudah kondusif, even cuman baru bisa makan bubur, biasanya sudah boleh pulang. Nanti kan ada kosong ruang kosong akan datang lagi. Sakit jantung itu banyaknya minta ampun. Ya, tanya. Teman-teman besok kalau dapat RSUD, sudah dapat kelompoknya Mbak. Nanti kalau dapat RSUD ataupun Panti Rapih, itu peluangnya dapat kasus-kasus kayak gini itu banyak. Ya, belajar banyak itu. Good luck ya. Ini hitung-hitungannya mirip seperti kebutuhan gizi ketika kita bicara tentang diabetes. 25-30 ataupun 30-35. Yang depan itu perempuan, ya 20-30, 25-30 ini laki-laki. Laki-laki berat badan ideal. Kemudian protein 0,8 sampai 1,5, lemaknya ini udah lemaknya tahu 20-25 tahu. Diet orang sehat DM kan juga segitu 20-25. Cuma komponen utamanya adalah lemak dari tidak jenuh 15. Kemudian juga kolesterol. Kolesterol kan berarti dari hewan itu maksimal 200. Apa bahan makanan yang ada sehari-hari dan banyak kolesterolnya tanpa disadari? Jangan ngomong gorengan meneh ya. Yang paling banyak mengandung kolesterol di kehidupan sehari-hari. Setiap rumah ada, bisa jadi. Kuning telur, oke. Ada lagi. Jeroan, mungkin nggak semua rumah punya. Tapi bakul jeroan punya. Ketika nggak lakukan buat keluarganya sendiri. Paling banyak telur. Dalam artian banyak dijumpai ya, bukan kontennya bukan ya, tapi lebih banyak dijumpai. Orang dengan sakit jantung boleh makan kuning telur, boleh, tapi berapa? Seberapa? Lah, kasihan banget. Kalau kuning telur itu beli masih dibagi 4, pelit banget instalasi gizinya. 1 hari boleh 1 kali. Habis itu boleh makan telur lagi.
Perhatikan kalimat saya kan orangnya suka berjebak. Boleh makan telur lagi pada hari itu? Maka yang dimakan adalah maka nanti ada pesta putih telur untuk ngejar proteinnya. Karena kalau protein ngandelin pada tahu tempe, mau makan tahu tempe berapa banyak? Kalau ngandelin pada daging, pada ayam, kan lemaknya ikut naik. Karena pada hewani, lemak sama protein kan jalan bareng. Ya toh? Meningkatkan protein dari hewani kan meningkatkan asupan lemak juga. Kecuali milih sumber yang rendah lemak. Tanpa kulit misalkan. Ayam tanpa kulit misalkan. Boleh? Boleh. Daging sapi. Boleh, tapi dipilih yang nggak pakai koyoran. Nah, so, teman-teman bukan hafalan ketika ngomong sama orang. Masih edukasi, oke? Yang praktik. Terus apa lagi? Karbohidrat 50 sampai 60 disesuaikan kalau ada sesak nafas karbohidratnya rendah apa tinggi? Rendah. Kemudian vitamin dan mineral. Ini ada beberapa vitamin dan mineral itu bertujuan untuk menjaga fungsi jantung sama meminimalkan sumbatan darah. Kalau di Amerika ada namanya TLC diet, therapeutic lifestyle change diet. Diet perubahan gaya hidup yang sifatnya terapeutik, menyembuhkan. Jadi menyembuhkan lewat diet gaya hidup. Artinya kalau gaya hidup, apakah hanya soal makanan? Tidak. Ada aktivitas fisik. Ya, jadi TLC diet ini di sini ada aktivitas fisik yang menjadi bagian dari TLC tadi. Tapi kalau orang habis serangan jantung, boleh langsung gerak-gerak? Tidak boleh. Saya mengamati orang yang habis serangan jantung, baru gerak itu hari ke-10 dia dirawat. Baru boleh turun, terus belajar jalan sambil dituntun. Hari ke-10, ketika di Sarjito kemarin. Ketika dituntun, Pak bisa dilepas? Saya coba ya Mas. Saya jalan Pak, bisa. Coba balik Pak. Musik sambil menggeng. Ada baru turun dari bed. Turun baru jalan paling 2 meter. Itu pun dituntut. Menggeng-menggeng. So, peningkatan aktivitas fisik tidak selalu harus kudu gitu ya. Kalau untuk preventif bisa, tapi kalau untuk kuratif, rehabilitatif, bentar dulu, bertahap dulu, oke? Nggak saklek. Ya itu baru jalan. Bentar Mas, kok kesel ya, sengit, usia, dia bilang nggak gitu. Nggak makan baru kemarin baru sakit. Tapi habis itu selisih 1 hari, dia boleh pulang ke Rembun, ke Kebumen. Nanti di rumah jangan capek-capek. Tapi tetap harus dilatih buat berjalan. Kalau enggak dia kan inaktif nanti jadi. Ya. Ini TLC. Nah, bagaimana buat orang-orang penyakit jantung yang punya diabetes juga? Teman-teman sudah jadwal diabetes. Bagaimana kalau ada diabetes sebagai kombinasinya? Seperti ini konten dietnya. Ya, tetap sama supaya lemak tidak sedikit. Menjadi fokus, kemudian LDL-nya dikurangi. Tapi yang paling utama memang perubahan perilaku yang harus diperbaiki. Aktivitas fisiknya ditingkatkan bertahap, energi intake-nya jika dia terlalu banyak lemak itu bisa dikurangi. Ini ada beberapa rekomendasi dari American Heart Association untuk cardiovascular disease risk reduction. Nah, penurunan risiko untuk penyakit jantung. Teman-teman silakan baca dan saya yakin itu akan bermanfaat buat kalian. Ini ada diet-diet yang heart friendly, ya, ramah jantung. Diet yang ramah jantung pertama adalah Mediterranean diet. Di sini bisa menurunkan jantung sampai 70%,
Tipikalnya dia ada red wine karena ada polifenol di sini, resveratrol dari anggur. Ya, ini ada red wine. Sama sumber minyaknya adalah dari minyak zaitun. Biasanya kalau kita lihat piramida makanan kita, minyak ada di mana? Tumpeng gizi itu minyak ada di semakin ke atas porsinya semakin sedikit. Kalau ini minyak zaitun malah justru di bawah. Justru menjadi posisi yang utama sebagai sumber lemak. Kenapa? Karena pufanya lebih banyak. Oke, kemarin kan kita meningkatkan. Terus kemudian harus menurunkan berat badan jika memang berat badannya berlebih. Apakah sakit jantung bisa muncul pada orang yang kurus? Bisa. Oh, kurus dan gemuk tidak linear dengan profil lipid. Ya, tidak linear. Artinya orang dengan kurus, berat badan kurus, status gizi kurang, profil lipidnya juga bisa tinggi. Tidak menggambarkan. Tapi orang yang obesity, berat badannya lebih, profil kolesterol dan lemaknya relatif lebih tinggi. Relatif lebih tinggi. Ya. Itu jantung. Any question? Belum ya? Ditahan dulu gitu. Ini hipertensi. Kalian lihat, ini layar monitor yang saya jumpai di ICU. Berapa denyut jantung, berapa tekanan darahnya? 305 per 120. Tekanan darah rendah atau bukan? Ini akan masuk kategori emergency. Membahayakan. Critical. Ya, kalian bisa lihat di sini. Nanti teman-teman ketika masuk bangsal ICU khususnya, yang dapat bangsal ICU, beruntunglah karena kalian bisa lihat monitor. Teman-teman yang di bangsal biasa nggak dapat monitor. Beruntungnya kemudian apa? Kalian bisa baca 110 itu apa? MHP. Apa ya MHP? 2395 apa ya 95 itu? SPO2 itu apa ya? MAP itu apa ya? FiO2 itu apa ya? Nanti akan belajar banyak di situ ya. Ada critical kasus apa gitu? Kalau bahasa dia tadi ada kasus kritis ada. Nah, nanti kita akan belajar itu kasus kritis. Ya. Kayaknya tahun lalu saya nggak ngajarin. Jadi semoga teman-teman lebih kaya. Ya, yang tahun ini angkatan kalian lebih kaya dibandingkan angkatan sebelumnya. Oke, ini hipertensi. Ya, ada normal, prehipertensi, stage 1, stage 2. Normal nggak peduli dia lansia ataupun dewasa, 120 per 80 sistol diastolnya. Cuman di sini hipertensi adalah dan atau 120 per 100 apakah hipertensi? 120 per 100. Hah? Hipertensi bukan? 110 per 100. Misalkan hipertensi bukan? Hah? Bukan, kenapa Mbak? 110 per 100 misal. Hipertensi bukan Mbak? Karena maka disebut hipertensi. Diastol. Walaupun paling banyak hipertensi sistol. Diastolnya biasanya normal, tapi sistoliknya yang tinggi. Paling sering dia hipertensi sistol. So, hipertensi tidak berarti sistol diastolnya harus naik. Belum tentu. Paling banyak sistolnya yang naik, gitu ya. Nanti ada kaitannya bagaimana ketika ada gagal jantung, bagaimana kaitannya ketika ada kondisi tertentu nanti larinya ke hipertensi tadi. Oke. Ini prevalensinya semakin lama juga semakin naik.
Kalau di SKI 2023 diabetes turun dikit, kalau saya tidak salah, hipertensinya justru yang naik. Atau kebalik ya. Oh, hipertensi justru masih banyak kasus. Ada beberapa faktor risiko dan sayangnya meningkatnya usia meningkatkan tekanan darah juga. Jadi lansia itu 1 dari 2 lansia itu hipertensi. Nah, jadi memang prevalensinya tinggi banget pada lansia. Tapi apakah anak-anak muda banyak yang bisa hipertensi? Bisa. Bahkan kalian pun atau saya hipo. Bahkan kalian pun bisa ketika kita ajak hipertensi, bisa aja. Ada yang ngambil topik hipertensi di skripsinya? Topiknya? Ada Mbak? 1 dok? Oh, 2? Siapa mau? Oh, oke. Kamu apa topiknya? Siapa mau bimbing 4? Tentang apa? Oh, pengetahuan. Mbak, ini kan makanan Islam. Oh, makanan Islam sama hipertensi. Dan lagi, nggak ditanya apa hipertensi juga. Apa yang bisa membantu hipertensinya turun dari produk? Kamu nggak percaya diri sama diri. Enggak. Bimbingan siapa? Bimbingan Pak. Siapa mau bimbing? Kita dia itu. Oh, udah nggak usah bisa diri. Enggak, biar aja. Tetap putus asa, jangan semangat. Ya, fokusnya semoga saya. Saya pemilihannya. Tapi kalau bicara tentang penyakit degeneratif, saya fokusnya di situ. Ya, nah, prodi ini saya arahkan fokusnya di degeneratif. Nah, ini akan pakai. Infeksi defisiensi lama-lama nggak akan pakai. Karena prevalensinya makin lama makin turun dan terkendali. Stunting itu makin lama makin turun. Sleman itu cuma 3%. Makin lama makin turun. Kan berarti teratasi kan? Sudah bukan masalah lagi satu-satu. Degeneratif illness yang naik dari so, saya bilang stun. Bukannya nggak penting atau nggak ada kasusnya, ada kasusnya. Komparatif standarnya sudah terlampaui. Ya. Oke, hipertensi saya sampaikan bahwa lebih dari 50%, so lebih dari 1 dari 2 orang lanjut usia dengan hipertensi. Sayangnya, peningkatan tekanan darah diikuti dengan risiko peningkatan diabetes, sakit jantung, yang tadi kita sudah sampaikan. Nggak bisa, maka orang hipertensi netral aja, sehat-sehat aja. Risikonya untuk berkembang menjadi penyakit lain, dia tinggi banget. Ya, dan ini ada mekanisme bagaimana sistem renin, angiotensin, aldosteron untuk bisa membantu menurunkan tekanan darah. Kaitannya sama nanti produksi cairan juga. Ya. Kita fokus ke dietnya. Kalau dulu ada namanya diet rendah garam, RG. Di beberapa RSUD masih pakai istilah RG, rendah garam. Bukunya pun bukan buku yang kalian punya. Bukunya warnanya masih hijau. Ya, di situ memang tertulisnya rendah garam. Tapi saya mengajak teman-teman pakai buku yang lebih baru, namanya sudah menjadi rendah natrium. Jadi bukan garam yang dikurangi, tapi natrium. Karena natrium apakah hanya ada pada garam? Tidak. Jadi tahu ya apa namanya filosofi kenapa menjadi rendah natrium? Karena natrium tidak hanya pada garam. Kalau rendah garam kan berarti garamnya aja dikurangi. Kalau rendah natrium, natriumnya dikurangi. Kalau DASH diet itu natriumnya dikurangi, kalsium, kalium,
magnesiumnya ditingkatkan, serat sama proteinnya naik. So itu tipikalnya. Artinya lebih kaya konsepnya dibanding dalam tanda kutip hanya rendah garam atau rendah natrium. DASH diet itu sudah lebih menyeluruh. Oke, kenapa ini dianggap memiliki potensi untuk menurunkan tekanan darah? Ini karena ada potensi untuk hipotensi genik dari kalium atau potasium, magnesium, kalsium, protein, dan serat. Kalau kita lihat kebutuhan gizinya, lemak, karbohidrat, protein, itu konsistensi persentasenya mirip seperti diet pada umumnya. Diet orang umum sehat. 50-60 karbohidrat, 20-25 lemak, 10-15 protein. Rentang itu. Oke? Jadi fokusnya bukan pada makronutrien. Kalau bicara DASH diet, fokusnya justru pada mikronutriennya. Jadi kalau bikin standar pembanding atau recall gitu toh, energi, karbohidrat, lemak, protein, sama satu lagi ditambah natrium. Ya, di tabel recall ataupun FFQ itu loh. Jadi ditambah, bukan cuma energi dan makronutrien aja. Karena untuk orang-orang dengan hipertensi justru fokus pada mikronutrien. Natrium, kalium, magnesium, kalsium. Ya, itu ditambah. Ini ada beberapa hasil riset. Pisang itu 60 gram, 600 gram, 600 miligram potasiumnya. AKG-nya 4.700. Jadi harus makan pisang sampai 10 butir. Saepek, sedino. Ya enggak. Maka yang bisa dilakukan adalah makan sayur dan buah. Nah, kaliumnya bisa datang dari sayur juga, enggak cuma dari pisang. Nah, tetapi bagaimana? Karena terlalu banyak sayur, orang dengan ginjal itu kan perlu mengurangi kalium. Padahal harus banyakin kalium. Orang dengan sakit ginjal harus ngulangin kalium. Kenapa? Kenapa orang dengan CKD, chronic kidney disease, di sini disampaikan harus menjadi perhatian. Karena dia harus mengurangi kalium. Padahal kalium kalau di DASH diet jadi hal yang utama untuk ditingkatkan. Kenapa orang ginjal dengan sakit ginjal itu tidak boleh atau perlu memperhatikan asupan kalium atau potasium nama lainnya? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa kaliumnya perlu dikurangi? Kenapa? Tidak ada yang tahu? Tidak ada. Oke, catat ya kalau nggak ada. Orang yang sakit ginjal, ya gangguan fungsi ginjal, mereka tidak bisa mencerna kalium dengan baik. Ketika kaliumnya tidak tercerna dengan baik, kalium darah akan tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau kalium darah akan tinggi, namanya hiperkalemia. Kondisi hiperkalemia. Kalium itu terlibat di dalam mekanisme otot jantung. Ya, relaksasi dan kontraksi otot itu salah satunya dipengaruhi oleh kalium atau potasium. K plus. Maka ketika hiperkalemia, hipertinggi kalemia, kalium dalam mia itu darah tinggi, maka akan memunculkan risiko tinggi untuk mengalami cardiac arrest kayak gambar video tadi. Seorang dengan sakit ginjal perlu memperhatikan sumber kalium. Tapi orang dengan sakit ginjal boleh makan sayur atau tidak?
Boleh atau tidak? Boleh. Cuma dipilih yang rendah kalium. Nah, sayur buah itu menjadi sumber utama kalium. Tapi ada makanan-makanan yang kaliumnya lebih rendah. So, orang dengan sakit ginjal boleh DASH diet. Orang dengan sakit ginjal boleh DASH diet. Boleh, tapi pemilihan sayur buahnya harus yang rendah kalium. Apa? Ya, cari kamu. Tugasmu cari. Di buku-buku sudah banyak sumber kalium. Ya, nanti soal ujiannya, kalau itu adalah berupa multiple choice, ya bukan kurangin kalium. Nah, buat apa? Kamu ngomong sama si mbak, mbak, jangan banyak-banyak kalium, mbak. Nanti tidak kardialis, serangan jantung meninggal. Kita orang, mbak kurangi makan ini. Kenapa? Nah, mau tahu passwordnya apa, mbak? Itu nama password. Karena gini, mbak. Oh, itu yang membedakan kalian dengan strata di bawah kalian ya. Kalian bisa menyampaikan rekomendasi, tapi ada alasan ilmiah dijelaskan, kalian bisa menjelaskan. Bukan cuma melakukan, kalian bisa menganalisis. Itulah kenapa soal saya nanti akan bahan makanan apa kalau dia CKD. Jadi langsung berpikir sampai sini. Cari sendiri bahan makanannya. CKD, kemudian chronic liver disease, CHF chronic liver diabetes mellitus kedua, laktos intoleran, karena diet DASH itu banyak mengonsumsi kalsium, ya kan? Kan harus meningkatkan kalsium lah. Kalau dia laktos intoleran kayak saya, sumber kalsium utama paling banyak ada di produk susu. Terus saya harus konsumsi susu. Yang paling aman buat saya apa? Hah? Apa yang lebih aman buat laktos intoleran? Susu ikan. Hah? Soy. Soy itu kalau bahasa Spanyol artinya aku. Buat yang laktos intoleran, kalian bisa rekomendasikan untuk mencoba susu fermentasi. Oh, jangan. Kecuali kalian ngajar kayak saya, pasti ngomong terus nggak jadi apa. Saya juga nggak hafal. Susu fermentasi, probiotik di dalamnya itu membantu membantu kandungan laktosanya untuk bisa lebih tolerable ketika kita mengonsumsinya. Ya, silahkan sebut merek, boleh minum dua. Tapi ingat, semakin banyak minum itu banyak kandungan gulanya. Jadi pilih yang low fat, pilih yang low sugar. Jadi ngasih rekomendasi itu jelas itu, ya. Mata kuliah sudah selesai. Nah, itu kan dia ngasih rekomendasi kan. So, konseling atau konsultasi. Nah, ya. Terus kemudian celiac disease. Celiac disease perlu menghindari gluten. Padahal gluten banyak hah? Di gandum dan sereal. Untuk kondisi DASH diet, sereal itu lebih banyak mengandung serat. Ya toh? Kan fokusnya pada serat. Serat kalau makanan ini kan DASH diet dari Amerika. Mereka konsumsi serat utamanya bisa saja dari sereal. Serealnya paling sering di roti gandum. Nah, kalau celiac disease dapat roti gandum, ya diare terus. Ya toh? Maka pilih sumber yang glutennya lebih rendah atau bahkan gluten free. Ada yang penelitian tentang gluten? Anyone? Gak ada yang topik gluten? Nggak ada yang saya lihat? Ya enggak. Paling
Oh, kalau senior kemarin ada yang ambil GSA, ADS, Autism Syndrome Disorder ya, apa namanya, spektrum. Oke, itu ya. Ada yang konsumsi garam Himalaya? Oh, baru pertama dengar Pak, nyatanya belum. Warnanya ada yang warnanya biru juga, tapi bukan dari Himalaya. Ada warnanya biru. Ada yang pernah nyoba? Kamu pernah nyoba? Kenapa kamu konsumsi garam Himalaya? Kenapa konsumsi garam Himalaya? Oh, manut ya kalau dibilangin dokter ya. Dibilangin ahli gizinya kadang nggak mentak, nggak manut. Harusnya Cynthia ngasih tahu. Tapi dia akan bilang, tahu dulu muslim juga. Baru masih tahu Roma ya. Garam Himalaya bagaimana? Nah, ini banyak penelitian masih kontroversi. Garam Himalaya kaitannya sama tekanan darah. Sekali lagi, tekanan darah karena kandungan natrium ya. Garam Himalaya bisa saja bukan hanya natrium yang ada di dalamnya. Yang menyebabkan warna pink itu ada kandungan mineral-mineral yang lain. Interaksinya bagaimana? Who knows? Masih banyak penelitian terkait itu. Jadi nggak usah lah bayar mahal-mahal untuk hasil yang masih simpang siur. Karena penelitian masih banyak berjalan soal konsumsi garam Himalaya. Ya, kecuali uangnya slow, nah monggo. Tapi buat teman-teman yang menengah ke bawah nanti dapat pasien menengah ke bawah, ajak untuk tidak habiskan uang untuk membeli garam Himalaya, misal seperti itu ya. Konsumsi garam biasa saja boleh kok, cuma dibatasi dan dikendalikan. Ya, berapa banyak garam sehari kalau dalam satuan sendok? Sendok, sendoknya makan atau teh? Teh. Berapa banyak sendok teh garam per hari? Maksimal. Inilah kalau hafalan repot. Satu. Berapa gram garam? 5. Berapa miligram natriumnya? 2400, 2500 sekitar itu ekuivalensinya. Ya, 5 gram garam, 1 sendok teh, 2300 sampai 2500 ekuivalensi. Maksimal untuk orang-orang yang hipertensi. Ya, orang sehat juga kalau bisa di bawah itu. So, tahu ya batas atas konsumsi natrium sebagai komparatif standar 2300 misalkan. Mie instan yang tulisannya Korea, pedesnya level-level. Kamu lihatlah itu di kemasannya. Kan tadi katanya konsumsi makanan itu di situ ada natriumnya. Indonesia Food Mie, Indonesia Mie itu kandungannya rentang 1300 1800. Yang duo kan ada yang edisi duo, satu kurang dua kebanyakan gitu tuh. Semakin banyak mie, semakin banyak natriumnya juga. Natriumnya juga lebih banyak, natriumnya akan lebih banyak. Terus makan opo, makan yang akan gunakan sebagai recreational food. Nilai dietetik A, wah rayakan dengan makan mie instan. Itu yang sakit. Saya cerita sama mahasiswa junior. Senior itu loh, makan mie instan di kelas. Katanya nilainya bagus. Ya, pengetahuan kan tidak diikuti dengan sikap. Tidak selalu diikuti dengan sikap. Ya, oke, itu. Terus kemudian, karena terlalu banyak sayuran, banyak orang-orang menjadi khawatir menerapkan diet DES. Takut kena asam urat. Ya, karena kan asam urat katanya harus ngurangin sayuran-sayuran yang tak. Tapi penelitian ini kalian lihat deh. Justru orang-orang yang konsumsi DES lebih banyak. Ini justru di kuartilnya ini justru terlalu banyak mengonsumsi gas saja. Justru dia risiko untuk asam uratnya justru lebih rendah, 0,068.
resiko relatifnya. Artinya justru dia sebagai faktor protektif. Dibandingkan dengan orang yang mengonsumsi, kelompok yang mengonsumsi Western diet. Western diet itu seperti apa karakteristiknya? Nah, di penelitian ini Western diet itu konsumsi daging merah, sugar sweetener, jadi minuman-minuman manis, daging merah, dessert, rice. Nah, orang luar kan pakainya rice ya buat makan ya. Nggak kayak kalian misalnya nasi gitu. Ya enggak apa betul nasi. Olive kan adanya nasi. Ada rice-nya. Coba beli juga. Sudah pakai nasi, pakai rice. Tidak apa-apa kok, jujur itu saya suka. Ternyata orang-orang atau kelompok yang mengonsumsi Western diet itu justru meningkatkan risiko dia terkena asam urat 1,42. Dan nanti belajarnya cara ngomongnya berapa? Bagaimana ya? Kalau yang metopen sama saya harus pasti. Orang-orang yang mengonsumsi Western diet memiliki risiko sebesar 1,42 kali lebih tinggi mengalami gout dibandingkan dengan orang yang tidak mengonsumsi Western diet. Sudah, jangan membaca lagi. Jadi kalau prosesional caranya gimana? Mulai kali ini juga tadi silakan juga. Gimana cara ngomong? Oke, next. Ini ada berbagai macam perubahan gaya hidup terkait dengan orang dengan hipertensi. Kalian bisa lihat, banyakin makan sayur buah, kurangin natrium, menjalankan DASH diet, aktivitas fisik ditingkatkan, sampai pada akhirnya konsumsi potasium atau kalium tadi, omega 3 dan yang lain. Ada justifikasi ilmiah seperti apa? Oke, silakan dipahami alasannya kenapa mengonsumsi itu tadi. Ini 1 sendok teh, garam, 4 sendok makan gula, 5 sendok makan lemak per hari. Maksimal banget untuk orang yang sehat. Untuk orang yang sakit, dia butuh lebih rendah dari itu. Ya. Dan ini yang menjadi alasan kenapa diet rendah garam diganti menjadi diet rendah natrium. Karena natrium tidak hanya pada garam. Ada pada apa? Soya. Ketika saya nanti edukasi ke lansia bahwa kecap itu natriumnya juga tinggi, banyak yang enggak tinggi. Kenapa? Ya kecap manis. Karena dalam pikiran beliau-beliau hipertensi harus mengurangi yang asin. Saya sudah nggak pakai garam kalau masak. Saya tidak makan keripik-keripikan lagi. Tapi ternyata kasih konsumsi makanan-makanan yang mengandung natrium tinggi seperti ini. Ya, silakan dibaca. Yang jelas tidak hanya pada garam. Oke. Saya masih menuliskan diet rendah garam. Asumsinya adalah rumah sakit masih banyak yang menggunakan itu. Kalau nanti kalian di lapangan menemukan biar nggak kaget, RG, ya belum ada RN, rendah natrium itu belum ada. Sorry, belum banyak, belum familiar. Tapi kalau DASH diet itu sudah beberapa rumah sakit sudah menerapkan DASH diet. Ya. Setiap turun berat badan 1 kilogram itu turun tekanan darah 1 poin. So buat teman-teman yang obesity, turunkan berat badan. Kalau yang sudah normal status gizinya, perlu nurunin berat badan lagi? Nggak usah ngapain. Tinggal lebih aktif lagi. Pola makan lagi. Ya, kurus bukan berarti aman ya. Oke, kemudian makronutriennya sama tadi sudah. Lebih fokus ke natriumnya di bawah 2300. Apalagi kalau dia, maaf ini bukan kulit hitam, kalau kalian gosong itu bukan ya. Kulit hitam di sini ras negroidnya. Teman-teman, kulit hitam itu karena kamu anak layangan. Sedang main layangan gitu ya. Panasan gitu ya. Sampai cacingan. Ini bukan. Di sini bukan. Aduh kulitmu lebih hitam. Bukan. Ini untuk ras yang memang negroid. Ya. Kalian belum. Kecuali kamu panasan terus menerus itu ya. PP terus menerus.
Tapi bukan itu ya. Ini kulit hitam itu maksudnya ras kulit hitam, Pak. Bukan ras. Indonesia tidak ada yang masuk kategori kulit hitam. Ya. Nah, termasuk teman-teman dari Indonesia Timur itu bukan masuk kategori yang risiko tinggi. Ya, ini banyak yang dari Afrika, banyak kan? Mereka memang memiliki risiko lebih tinggi. Ya, kemudian juga orang yang paruh baya bukan kamu, Mas. Ya, semakin tambah usia semakin tinggi risikonya. Banyak-banyak. Ini justifikasi untuk tinggi kalium. Ada beberapa penelitian, silahkan kalian lihat. Intinya adalah kalium, kemudian lipid, kalium, magnesium tadi sama kalsium, kemudian lipid, aktivitas fisik 30 menit per hari. Kan kalau kuliah begitu, habis itu kuliah sama saya sebelum kuliah saya sekarang sedih kok perak. Lumayan itu. Lumayan itu. Ya, ketika skripsi, oh nampak bisa kamu, ya Pak. Saya lari sekarang. Lari kenyataan. Tidak apa-apa. Biasanya skripsi menurunkan berat badan. Oh, stres itu karena stres ya. Jangan sampai stres. Happy. Oh, gitu. Nikmati apa yang didapatkan. Oke, ini yang saya kemarin itu anak SMA. Ternyata SMA di Jogja banyak sudah hipertensi, padahal nggak ngapa-ngapain. Maksud saya tidak saya suruh lari. Dulu 10 menit, 15 menit, dan saya ukur tensinya. Ternyata banyak yang hipertensi. Kok bisa? Kebanyakan karena obesity. Anak SMA sekarang banyak yang obes-obes. Kemudian mereka itu mengonsumsi kalori yang tinggi sama natrium yang tinggi dari jajanan. Lebih banyak mengonsumsi. Sehingga banyak anak muda hipertensi. Ketemu yang seperti itu bagaimana? Perlu mengurangi dietnya. Anak SMP, obes, hipertensi, perlu membatasi dietnya. Kenapa masalah? Masih dalam masa pertumbuhan. So, how to deal with hypertension dan hipertensi? Ya, jadi buat anak, tingkatkan aktivitas fisiknya. Suruh ngejar tikus. Apa? Saya tadi ke anak SD dekat Selokan Mataram. Dekat Selokan Mataram ya, anak SD itu perilaku merokok. Ternyata anak SD banyak yang merokok. Ya, dan nggak usah kaget ya, aku sudah dari TK merokok. Kan nggak punya yang jangan bingung, jangan bingung. Kan masih bingung, bingung. Bilang malah bingung. Kok belum punya kok bingung. Ya, anak SD sekarang banyak yang merokok. Saya tadi lihat, waduh, kalau kalian lihat status saya, wah dia lari ke sana sini, yel-yel dan yang lain. Saya senang lihat kayak gitu. Tapi kalau di SD yang swasta, nggak ada istilah lari-lari. Nggak nanti kemeringet. Ya, tak. Saya pernah nih di SD Gajah. Padahal ada. Kali gimmicknya tuh berbeda masih di sana jarang. Hanya ada aktivitas fisik tapi jarang. Saya melihat pola aktivitasnya berbeda. Ya, bukan berarti mereka inaktif, enggak. Mereka banyak ekskulnya. Tapi ketika saya ke sana sadar kalau yang tadi wah lari murat marit kurang bagus. Giginya sampai ngelus.
Tapi ya benerin anak kecil kan, maka tensinya akan lebih terkontrol. Ya sayangnya perilaku merokok kan. Itu sayangnya kalau yang satu rokok bikin bau aja. Cuman aktivitas fisiknya oke, bisa nangkep ya itu eh, lebih butuh intervensi gizi yang inovatif. Game, suruh main aktivitas game, tapi gamenya konsol. Ya, walaupun itu ternyata masuk e-sport, itu masuk olahraga ya. Tidak mau saya belum. Catur kan juga olahraga, tapi kan nggak ada catur yang jalan. Ya toh, catur cuma diem. Tapi karena otak itu kan juga termasuk bagian dari fisik. Jempol juga fisik. Scroll saja. Ada tuh game banget. Oke, bukan sampai tangannya ini. Habisnya udah lepas, tangannya masih scroll gitu. Itu butuh intervensi gizi yang lebih inovatif. Nah, ini yang paling sering saya ingin teman-teman nanti ketika di masyarakat masih dapat kasusnya. Lansia diharapkan bisa memiliki berat badan yang baik, kemudian asupan natrium yang baik, itu bisa membantu menurunkan konsumsi obat-obatan bagi mereka. Kemudian, tapi bukan berarti tanpa natrium ya. Kita masih butuh natrium, even though kita punya masalah hipertensi. Ya, itu yang membuat diet rendah garam pada buku yang labelnya hijau sudah direvisi menjadi diet rendah natrium di buku yang baru. Diet rendah garam di buku yang covernya masih hijau, kayaknya teman-teman keperawatan masih pakai itu. Ya, saya melihat di buku di perpustakaan masih pakai itu. Itu di situ natriumnya 400 miligram. Padahal di yang revisi yang baru 2019 itu bukunya di situ itu sudah di atas 1100 ke 1200 miligram. Ya, ada Mbak yang bawa bukunya. Nah, itu di situ. Ya, rendah natrium ada berapa sih 200 itu? Ada dua. Rendah natrium satu, rendah natrium dua. Halaman apa sendiri? Nah, tas pojok. Ada berapa? Rendah natrium satu. Nah, satu lagi. Nah, atas satu lagi. Nah, atas sendiri ada. Nah, saya kan hafal posisinya. Berapa? 1500 sama 2300. So, kalau hipertensi masih boleh konsumsi natrium sampai 1500. Kalau 2300 satu sendok teh nggak mujung ya, tapi peres ya. Nah, maka kalau 1500 ya separuh sendok teh. Kadang diberikannya saset, ya. Ada tulisannya saset. Sarjito itu pakai natriumnya pakai sasetan. Jadi edukasi kepada saset, edukasi kepada keluarganya itu garam dalam bentuk saset. Disasetin kecil-kecil kayak gula itu kan disasetin, ada garam yang disasetin juga. Itu ngasih edukasi betul. Seberapa banyak natrium atau garam yang bisa dikonsumsi setiap hari. Tidak boleh, tidak disarankan diet ketat natrium. So diganti itu. Yang pakai buku hijau diganti dengan buku yang lebih baru. Oke, good luck. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Any question maybe? No one? Oke. Silakan tidak kasusnya besok Selasa ataupun Kamis karena saya Rabu izin ya. Saya akan membahas diskusi dengan kalian. Atau kalau misalnya waktu masih cukup, Selasa kita bisa double dengan waktu yang masih cukup. Oke, terima kasih sekali. Selamat sore.